Hi study mates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Di video kali ini kita akan membahas materi dan belajar bareng-bareng tentang barisan bilangan untuk strategi menjawab tes TPA Bappenas. Dan sebelum kita mulai, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Askar. Dan ini ada sejumlah informasi tentang diriku dan pencapaianku selama kuliah supaya kita bisa lebih mengenal. Dan ya, mari kita mulai belajar. Dan pada video kali ini kita akan mempelajari beberapa hal dari topik barisan bilangan. Yang pertama tentu pengertiannya dulu nih, kita harus tahu apa itu barisan bilangan. Kemudian objektif dari kita belajar materi itu apa, dan secara fundamental gimana cara menjawab soal-soal barisan bilangan gitu. Kemudian kita juga akan mengetahui secara umum jenis-jenis barisan yang sering muncul di beberapa soal. Lalu kita juga akan belajar mengenai rumus umum untuk mencari suku ke N atau uh, memprediksi gitu, atau menebak atau mengidentifikasi barisan bilangan pada urutan tertentu. Kenapa kita perlu rumus umum tersebut? Karena kan di video sebelumnya kita udah belajar soal pola dan barisan bilangan. Misalnya nih 3, 4, 5 dengan selisih satu. Kalau yang ditanya ke selanjutnya kan gampang ya. Ya kita tinggal hitung aja berdasarkan pola yang tetap ini. Cuma kalau ditanyanya eh, n ke 98 gitu, kan kalian nggak mungkin menghitung secara manual sampai 98. Itu akan makan waktu banget karena kalian bukan robot. Makanya kita butuh satu rumus umum untuk pegangan supaya lebih cepat pengertiannya. Dan tentu eh, supaya lebih paham kita juga akan praktik langsung mengerjakan soalnya biar ada gambaran nih, nanti kalian ujian akan menemukan soal-soal seperti apa dan gimana cara menyelesaikan soalnya dengan cepat. Dan tentu di akhir video ini kita akan berbagi strategi dan tips dalam mengerjakan soal-soal barisan bilangan. Oke, let's start this lesson. So, kalau kita bicara tentang barisan bilangan, kita akan menemukan urutan angka yang disusun berdasarkan suatu pola tertentu. Nah, di sini main idenya gitu. Ini kita kalau punya urutan angka tapi polanya tidak tetap atau tidak konsisten, kita tidak bisa menganggap itu sebagai barisan bilangan. Kayak misalnya ya udah, aku tulis aja angka random kayak 3, 11, 27, 52. Ini kan urutan angka juga, tapi kan tidak berdasarkan pola tertentu atau pola tetap. Nah, dari 3 ke 13 plus 8, dari 11 ke 27 plus 16, dari 7 ke 52 berapa tuh, jauh banget. Plus 15 per 25 plus 25 itu kan, itu nggak tetap. Jadi kalau polanya tidak tetap, itu tidak bisa disebut sebagai barisan bilangan. Jadi gagasan pentingnya adalah di pola tertentu yang konsisten. Nah, polanya seperti apa itu tergantung jenis barisannya. Kayak misalnya barisan aritmatika, kita berarti bicara soal selisih dari 2 ke 4 plus 2, 4 ke 6 plus 2, 6 ke 8 juga plus 2 sama. Dan ini polanya tetap dan bersifat aritmatika. Jadi kita bicara soal selisih, kita bicara soal penjumlahan atau pengurangan. Beda kalau kita bicara geometri, kita melihat polanya sebagai rasio 3 ke 6 dikali 2, 6 ke 12 dikali 2. Begitu juga seterusnya. Kita berarti bicara soal perkalian atau pembagian. Oke. Ada banyak jenis barisan di dunia ini, cuma yang umum ya ini dua, aritmatika dan geometri. Ya cirinya tadi, kalau aritmatika itu selisihnya yang tetap, kalau geometri dia bukan bicara selisih tapi bicara soal rasio. Nanti rumusnya juga beda lagi. Nah, ada pula kita sering menemukan barisan yang sifatnya
kuadrat atau kubik dari bilangan perpangkatan ya ini. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Cuma kita nggak akan banyak belajar soal itu karena biasanya sih yang sering keluar adalah aritmatika dan geometri. Ada juga yang lebih kompleks, polanya khusus gitu, gabungan dari berbagai operasi berulang, dan juga kita ada bilangan prima di situ. Kalau kita lihat contoh di sini itu juga jarang keluar, jadi kali ini kita akan fokus di barisan bilangan yang umum aja, yaitu aritmatika dan geometri. Dan aritmatika kita dapat punya rumus pegangan ini. Jadi untuk mencari suku ke n, U ini adalah suku ke n, atau bahasa gampangnya dari beberapa deretan angka untuk menebak berapakah angka pada urutan KN, kita menggunakan rumus ini. Nah ini rumus nggak turun dari langit aja, karena kalau kita bicara aritmatika kan kita bicara soal selisih yang tetap ya, plus 2 plus 2 plus 2. Nah berarti 2 ini kan U1 kan, U1 sama dengan 2, U2, 2 tambah bedanya berapa, 2, U3, 2 tambah berapa kali kita lewatin bilangannya 2 kali, 1, 2 berarti 2B. Nah dari sini kita dapat rumus nih, untuk mencari UN kita dapat A tambah N-1 kali B, dimana A nya adalah suku pertama dan B nya adalah selisihnya atau kita sebut beda itu. Oke, karena tadi kita udah ngebahas berbagai teorinya, nah kita akan mulai coba latihan soal tentang barisan bilangan supaya kalian lebih kebayang dalam memahami materinya. Oke, yang pertama kita punya soal sebuah barisan 4, 9, 14, 19. Ditanya U ke 8. Nah ini pertama-tama kita harus identifikasi dulu dia termasuk barisan jenis apa. Caranya dengan melihat antar satu bilangan ke bilangan lain dalam satu barisan tersebut dia membentuk pola apa. Nah dari 4 ke 9 itu kan ditambah 5, 9 ke 14 tambah 5, 14 ke 19 tambah 5. Nah ini adalah polanya, jadi bedanya itu tiap bilangan adalah 5, yang mana ini merupakan penjumlahan atau pengulangan dengan pola tetap yang konsisten. Berarti artinya ini adalah deret aritmatika dengan B sama dengan 5, A nya sama dengan berapa suku pertamanya, 4. Ditanya U ke 8, berarti kita tinggal pakai rumus UN. Gimana rumusnya? UN sama dengan A tambah N1 kali B. Berarti U8 sama dengan 4 tambah 7 kali 5. Berarti 4 tambah 35 sama dengan 39. Jawabannya yang E. Lanjut ke soal kedua. Nah ini udah agak kompleks nih. Kalau kalian ketemu soal cerita yang seperti ini, yang ditanyakan beberapa pilihan jawaban benar dari opsi jawabannya, nah kalian bisa mengeliminasi satu persatu poinnya, jadi nggak perlu dicek satu-satu. Kita cek dulu yang awal-awal nih, 1 dan 2 nih. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Diketahui A sama dengan 4, R sama dengan 2. Kalau kita bicara soal rasio berarti dia adalah barisan geometri. Pernyataan mana saja yang bernilai benar? Nah kita coba cek satu-satu, tapi nggak perlu dicek semua, kita akan melakukan eliminasi nantinya. Kita cek dulu yang pertama.
Jumlah 6 suku pertama dari bahasa ini adalah 127, berarti S6 sama dengan 127. Kita cek aja dulu pakai rumus Sn. Masih pada ingat kan tadi pas di pembahasan soal rumus Sn gimana? Sn itu A dikali R pangkat N min 1 per R min 1 di S6 sama dengan A nya berapa? 4, rasionya 2, pangkat berapa? 6, min 1 per R nya berapa? 2 min 1, berarti bagi 1. S6 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 6 berapa? 64 kurang 1 sama dengan 4 kali 63. Nah karena 4 kali 3 itu belakangnya 2, 12, dan ini belakang 7, berarti ini udah nggak sama. Tanpa kita perlu hitung pun kita tahu kalau pernyataan pertama tuh salah. Nah karena pernyataan pertama salah, kita bisa mengeliminasi jawaban yang memuat bahwa pernyataan pertama itu benar. Berarti kita bisa mengeliminasi jawaban A dan jawaban B. Sekarang kita cek yang jawaban kedua. Suku ke-6 dari barisan ini adalah 296, berarti U6. Kita cek pakai rumus UN. Ini itu A kali R pangkat N-1. Masukin aja U6 sama dengan A nya berapa nih? 4. Rasionya 2. Pangkat R pangkat N-1, 6 kurang 1, 5. Berarti U6 sama dengan 4 dikali 32 atau 128. Nah ini beda kan, berarti pernyataan kedua salah. Nah karena pernyataan kedua salah, kita eliminasi yang ada duanya. Dan nggak mungkin semua pilihan benar karena 1 dan 2 salah. Berarti dari sini kita tahu jawaban yang benar adalah yang D. Gitu. Oke, ini soal sederhana kayak soal pertama. Kita tinggal cek aja dulu dia polanya pola apa. Dari 2 ke 3 plus 1, 3 ke 5 plus 2. Oh, ini kalau dari awal kita screening ini tidak konsisten polanya. Nah, tapi jangan bingung, kita cek lagi ke angka yang lebih panjang. 5 ke 8 plus 3, 8 ke 12 plus 4, 12 ke 17 plus 5. Nah berarti kita tahu nih ini polanya tiap bertambah satu suku juga bertambah penjumlahannya. Jadi walaupun dari awal kelihatannya tidak sama, nah ini maksudnya pola bertingkat karena pola ke bawahnya itu sama, plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Berarti kita bisa tebak habis ini plus 6, habis ini plus 7. Dan kitanya adalah suku ke-8. Ini suku ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini suku ke-7, ini suku ke-8. Berarti 7 sama 6, 23. 23 tambah 7, 30. Nah dari sini kita tahu jawabannya adalah 30. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah ini sudah agak mulai bernalar nih karena dia ada soal cerita. Nah tipsnya adalah kalau kalian ketemu soal yang sifatnya naratif atau cerita seperti ini, kita coba menerjemahkan kalimat-kalimat dalam cerita ini menggunakan bahasa atau persamaan matematika. Kalau kita tulis saja dulu. 3 bilangan membentuk barisan aritmatika. Jumlah titiknya adalah 48. Jadi ada 3 barisan. Ada 3 bilangan yang membentuk barisan aritmatika, berarti U1, U2, U3. Nah, jumlahnya itu adalah 48. Ini informasi pertama. Informasi kedua, bilangan terbesar berarti U3 dong. 6 lebih banyak dari bilangan terkecil. Nah, berarti U3 sama dengan bilangan terkecil, berarti ini dong. U1 tambah 6. Ini informasi kedua. Nah, kita ditanya berapa U1, U2, U3. Kita kan berarti mesti cari A dan B nya kan, karena dia adalah aritmatika. Karena gak ada informasi apa-apa, berarti kita akan coba lakukan eliminasi. Gimana kita cara lakukan eliminasi? Nah, dengan persamaan
matematika dari narasi cerita yang ada di soal. Misalnya kita kalau punya U1, U2, U3, kita asumsikan jelek banget. Kita asumsikan kalau U2 ini adalah X. Karena aritmatika itu uh, bedanya konsisten selalu sama, berarti dari U2 ke U3 ditambah bedanya dong. Berarti X tambah B. Sedangkan kebalikannya, kalau dia mau cari U1-nya, berarti U1-nya adalah nilai U2 dikurangi bedanya kan, berarti X kurang B. Nah dari sini kita bisa dapat nih X min B tambah X tambah X plus B sama dengan berapa tadi jumlah ketiga sukunya? 48. Tinggal coret aja nih. 3X sama dengan 48, X sama dengan 16. Berarti U2 sama dengan 16. Ya kan? Cari 16 yang benar yang mana nih? Oh, semuanya 16. Berarti kita nggak bisa eliminasi soal ya. Nah, kita tulis di langit dulu nih. X sama dengan 16. Nah, kita mau hapus biar bisa kita coret-coret lagi. Kita punya informasi persamaan kedua, yaitu nilai U3 sama dengan U1 tambah 6. Ya udah masukin aja. U3 tadi X min B kan. Berarti X min B sama dengan U1. U3 X plus B. U1 X min B ditambah berapa? 6. Masukin aja X-nya. 16 tambah B sama dengan 16 kurang B tambah 6. Ini kan sama, bisa dicoret. Pindahin. 2B sama dengan 6. B sama dengan 3. Nah berarti kita dapat informasi kalau U2 sama dengan 16, B sama dengan 3. Ya udah, U1, U2, U3. Dia 16. Bedanya 3 nih. Berarti U3-nya tambah 3. 16 sama 3, 19. U1-nya 16 kurang 3, 13. Berarti jawabannya adalah 13, 16, dan 19. Jawabannya adalah yang C. Lanjut. Nah ini lebih gampang lagi, meskipun soal cerita tapi informasi udah lengkap. Lihat aja nih. Sebuah barisan dimulai dari 5, berarti kan itu angka pertamanya, berarti A sama dengan 5. Setiap suku selanjutnya bertambah 3, bertambah. Berarti di aritmatika kan, itu adalah B-nya sama dengan 3. Nah, sebenarnya tanpa ceritanya pun kita tahu ini deret apa dan berapa bedanya atau polanya seperti apa, karena di bawah juga ditulis urutan barisan bilangannya. Yang ditanya adalah S5. Ya udah, masukin aja Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah UN. Nah kita cari dulu nih U5 sama dengan, ya udah kita manual aja, 3 berarti 17. Berarti Sn sama dengan 5 per 2 kali 2 kali 5 tambah UN berapa? 17. Sn sama dengan 5 per 2 kali berapa nih? 2 kali 5 kali A, 30 tambah 17, 47. Wow, apakah saya salah ngitung? 27. Sorry. 2 kali 5, 10 tambah 17, 27. Sebentar, kita ada salah nulis rumus, gengs. Pantesan angkanya aneh. Kalau aritmatika SN itu kayak yang dari di atas kita udah pelajari, N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. Atau bisa kita sederhanakan jadi N per 2 kali A tambah UN. Jadi S5
sama dengan 5/2 dikali A nya berapa nih? 5 tambah 17. S5 sama dengan 5/2 dikali 22. 5 kali 11, jawabannya adalah 55. Nah, nggak ada jawabannya nih. Jawabannya F berarti 55. Oke, kita lanjut gengs. Kita punya soal kayak gini. Nah, kalau beruntungnya pilihan ganda, kan kalau kita ngecek polanya dari awal kayak dengan tangan kosong meraba-raba kan agak susah. Tapi karena dia pilihan ganda, kita bisa ngakalin dengan coba satu-satu aja pilihannya. Nah, kita kan disuruh mencari pola ini, pola barisan bilangannya kayak apa kan. Udah kita cek dulu pilihan pertama, dikalikan 2 lalu dikurangi 1. Yang 5 nggak bisa kita cek karena kita nggak tahu sebelumnya itu berapa. Kita cek 9. Apakah 9 itu adalah 5 kali 2 kurang 1? Kita cek 5 kali 2 10 kurang 1 9. Ini benar nih. Kita cek lagi di 17, apakah konsisten? Apakah 17 itu 9 kali 2 dikurang 1? 9 kali 2 18, 18 kurang 1 17. Ternyata benar. Kita cek sekali lagi deh biar makin yakin kalau ini adalah pola yang konsisten. Apakah 33 itu adalah 17 kali 2 dikurang 1? Kita cek. 17 kurang 2 34 kurang 1 sama juga. Nah, berarti kita tahu jawabannya adalah yang A. Nah, yang B sama, kita cek aja dulu. Yang B sama. Yang nomor 7 sama. Kita cek aja dulu dari barisan bilangan ini, kita cek satu-satu pakai pilihan jawaban yang ada. Kita mulai dari yang A. Polanya adalah jumlah 2 suku sebelumnya. Kita cek. Ini 1 nggak bisa kita cek karena nggak tahu 2 pola sebelum berapa. 4 nggak bisa. Kita cek 5. Apakah 5 sama dengan 1 kuadrat tambah 4 kuadrat? 1 tambah 16 sama dengan 17. Oh, berarti salah. Apakah hasilnya ada kuadrat bilangan genap? Nggak mungkin ya, karena 5 itu bukan hasil bilangan genap. Apakah kelipatan prima? Nggak mungkin karena 4 bukan prima. Apakah dia perkalian dengan jumlah pola tertentu? Bukan. Apakah jawaban yang E? Kita coba cek lagi. Ternyata saya salah baca. A itu bukan jumlah kuadrat tapi jumlah 2 suku. Jadi tinggal ditambah aja. Apakah 5 itu 1 tambah 4? Betul. Apakah 9 itu 4 tambah 5? Betul. Nah, karena polanya konsisten berarti jawabannya adalah yang A. Itulah pesan moralnya, harus lebih teliti. Nah, 8 ini sama diketahui A atau U1 sama dengan 3, U5 sama dengan 15. Ditanya S5. Nah, karena gak ada informasi tentang A dan B nya, ya udah kita cari tahu sendiri aja dengan mengeliminasi pakai rumus apa? Tentu pakai rumus UN. A tambah N1 kali B berarti U1 berarti A tambah B U1. Oh enggak, pakai rumus U5 aja. U5 sama dengan A nya berapa nih? 3 tambah 4 kali B. 15 sama dengan 3 tambah 4B. Kita pindah ke sini. 4B sama dengan 12, B sama dengan 3. Oke, karena kita udah tahu A nya 3, B nya 3, kita tinggal masukin ke rumus SN. SN sama dengan N/2 dikali A tambah UN. S5 sama dengan 5/2 tambah A nya berapa? 3 tambah UN. U5 berapa? U5 15. S5 sama dengan 5/2 kali 18. 45. Jawabannya yang A. Nah, ini tinggal suku kelima dari bahasa matematika ini. Ya udah tinggal ditambahin aja 3 sama kan. Berarti
16. Kadang-kadang kita nggak perlu ngitung pakai rumus yang manual aja gitu, karena ini soalnya masih sedikit jumlah barisannya. Nah, lanjut soal terakhir ini sama. Soal terakhir ini sama karena dicarinya nilai n dan informasi yang nggak lengkap, kita lengkapin dulu informasinya. Kita tahu nih A sama dengan 4, B nya nggak tahu berapa, U5 adalah 20. Ya udah kita masukin pakai rumus UN aja buat dapetin nilai B. Ya kan? Berarti U5 kita masukin U5 20. A nya berapa? 4. Tambah N-1 berarti 5 kurang 1, 4 dikali B. Berarti 16 sama dengan 4B. B sama dengan 4. Nah, karena kita udah tahu A-nya 4, A-nya 4, B-nya 4, dan UN sama dengan 64. N berapa? Ya udah masukin aja rumusnya. 64 sama dengan A tambah N-1 kali B. Pindahin deh, ini nggak muat. Sini ya, dihapus dulu ya. 64 sama dengan A-nya berapa? 4 tambah N-1 kali B-nya berapa? 4. Berarti 60 sama dengan 4N min 4. 4N sama dengan 4. Berarti N sama dengan 16. Oke. Tips dalam mengerjakan soal barisan bilangan. Tiap barisan bilangan itu punya pola yang konsisten. Karena balik lagi, kalau tidak konsisten dia cuma urutan angka-angka random aja. Nah, karena dia punya pola yang konsisten maka bisa diprediksi. Terus kalian identifikasi dia jenis barisannya apa, aritmatika atau geometri. Kalau udah tahu, kita ngerjainnya pakai rumus yang tadi aja, rumus UN dan SN tadi, karena kalau manual itu panjang banget. Dan tips terakhir ya, sering latihan. Makin sering kalian ketemu dengan barisan bilangan dengan pola tertentu, kita makin cepat buat mendeteksi pola pada barisan itu. Jadi ya, get job study maths. Kalian sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depan. Kalau kalian merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kalian bisa mendukung kami agar bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat dengan dukungan finansial. Kalian bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan. Tapi kalau belum bisa berdonasi, nggak perlu khawatir. Kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu di sosial media, karena every little support means a lot. So, jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu gak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Dan terima kasih sudah banyak belajar bareng Let's Study Karir. Thank you for watching. See you in the next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat study maths. Bye bye.